Halo sahabat pejuang masa depan, apa kabar? Salam jumpa di channel Berani Bermimpi bersama saya, John Amsikan. Salam sehat selalu ya. Pada kesempatan jumpa kali ini, saya ingin berbicara mengenai apa yang membuat kita belum berhasil di CAR 3i Network. Yang pertama adalah terlalu hidup dari kesan orang. Jadi ikut CAR ini bukan karena benar-benar berniat untuk ikut CAR. Oleh karena itu, selalu mendengar apa kata orang. Buat begini salah, buat begini salah. Allah terlalu menabung untuk apa juga? Kenapa mesti berinvestasi di situ? Menabung di bank sudah cukup, menabung di koperasi sudah cukup. Akhirnya keputusan yang diambil untuk bergabung bersama CAR kemudian luntur dan di tengah jalan patah semangat, lalu kemudian tidak lagi menabung, tidak lagi berinvestasi, tidak lagi ke pertemuan dan seterusnya. Akhirnya diam dan berhenti sama sekali dari CAR. Selain itu masih ada alasan lain. Mengapa mereka tidak berhasil di CAR? Ada yang kalau ditanya mengatakan, saya belum jatuh cinta dengan CAR. Ya benar, bisnis CAR ini termasuk bisnis yang baru. Tetapi bukan berarti kemudian tidak bisa dijalankan. Cara untuk membuatnya menjadi jatuh cinta di dalam CAR sebenarnya mudah. Yang pertama, coba luangkan waktu untuk mempelajari materi-materi CAR secara detail. Sampai sekecil-kecilnya. Yang kedua, mencari tahu keuntungan yang dibawa oleh CAR atau manfaat yang dibawa oleh CAR untuk diri sendiri dan untuk orang yang diajak. Yang ketiga, coba mempelajari bagaimana bisa mempresentasikan CAR itu dengan benar. Pelajari video-video, dengar itu audio-audio, buka di Google untuk melihat seperti apa pembahasan-pembahasan mengenai CAR. Lambat atau cepat pasti punya kekayaan informasi yang berkaitan dengan CAR. Yang keempat, ya menjalankan bisnis 3i Network ini dengan sepenuh hati. Tidak bisa setengah-setengah. Namanya bisnis, harus ditekuni, harus ada keuletan di situ untuk bisa berhasil. Itu yang pertama untuk mengatasi bagaimana alasan belum jatuh cinta dengan CAR. Alasan lain adalah ketika orang menjalankan CAR, dia menganggap ini adalah bisnis sampingan. Ya, sekedar untuk tambah-tambah atau sekedar untuk iseng-iseng. Sebenarnya ada cara untuk menyembuhkan sikap yang tadi. Yang pertama itu, coba anggap CAR sebagai bisnis yang benar. Bisnis yang sebenarnya. Bahwa ini bisnis bisa dilaksanakan. Bisnis yang nyata. Sama seperti bisnis-bisnis lain. Yang kedua, memang harus ada pengorbanan, harus ada sebuah harga yang harus dibayar. Misalnya datang ke pertemuan, sering-sering harus menelpon, berjumpa dengan orang, calon mitra baru, dan seterusnya. Menghubungi upline, menghubungi orang yang mengajak kita, harus mempelajari, dan seterusnya. Yang ketiga, ya harus ada komitmen, ada disiplin, ada profesionalisme. Artinya ketika sudah mulai ikut CAR, cara pandang, cara bersikap, tutur kata, mulai ada kebiasaan baru yang harus dibangun. Setiap bertemu dengan orang mulai bicara tentang CAR. Doa-doanya juga mendoakan bagaimana supaya bisa berhasil dalam CAR. Ya. Dan yang berikut,
tidak asal-asalan, tidak kaget-kaget. Hari ini bicara CHR, oh sudah 1 bulan kemudian baru bicara lagi tentang CHR. Ketemu orang, dilewatkan begitu aja. Orang datang bertamu di rumah, tidak pernah kita singgung tentang CHR. Tidak menggunakan atribut-atribut yang berkaitan dengan CHR. Di postingan-postingan entah di Facebook atau di WA atau apa, tidak pernah menyinggung tentang CHR. Tapi kalau ini dilaksanakan sebagai bisnis real, bisnis yang nyata, pasti memberikan porsi yang banyak kepada CHR. Yang berikut, berani korbankan waktu. Berani menunda kesenangan. Artinya apa? Kalau benar-benar ikut CHR, ketika ada uang, uangnya itu disisihkan untuk ditabungkan, untuk diinvestasikan. Nanti baru membeli kesenangan. Memang kita yang mencari uang, kita juga perlu menyenangkan diri. Tetapi salah satu menyenangkan diri adalah menabung dulu buat diri sendiri, buat kita yang susah payah mencari uang. Sesudah itu baru kita belanjakan untuk kepentingan-kepentingan entah rumah tangga atau kepentingan-kepentingan lain. Tetapi ya ini, kalau sudah diniati harus dilaksanakan dengan konsisten. Artinya menabung itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Ada juga alasan lain kenapa orang tidak sukses di CHR. Karena mereka merasa pengetahuannya sudah cukup. Tidak mau belajar lagi. Beda. Pengalaman yang kita dapat, pengetahuan yang kita dapat di lembaga pendidikan, entah atau di mana saja, berbeda dengan ketika kita ikut yang namanya CHR. Karena setiap bisnis menawarkan cara kerja yang unik. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara untuk mengatasi alasan kenapa orang tidak mau belajar lagi? Yang kedua, yang pertama itu ketika orang ikut di bisnis CHR, harus ada kerendahan hati, kosongkan gelas untuk bisa diisi lagi. Walaupun mungkin sudah pernah sukses di bisnis apapun, di pekerjaan apapun, entah sebagai apa, sudah mulai sukses, sudah punya nama, tetapi ketika ikut di CHR, harus ada kerendahan hati untuk belajar lagi, belajar ulang, mengikuti sistem yang sudah ada. Walaupun yang mengajak kita mungkin orang yang pendidikannya lebih rendah dari kita. Mungkin yang mengajak kita itu orang yang kita tidak kenal sebelumnya. Atau kita kenal duduk berdirinya. Tetapi ya mari kita rendah hati. Jangan sombong. Harus mau mendengarkan orang yang mengajak kita. Yang kedua, harus mau diundang ke pertemuan. Misalnya diberitahu akan ada pertemuan di sini, ya silakan meluangkan waktu untuk datang. Atau sering-sering mencari tahu, hei teman, kapan ada pertemuan? Dan seterusnya. Kalau tidak mau belajar lagi, saya yakin kegagalan sudah menanti di depan pintu. Yang lain adalah tidak konsisten di dalam menjalankan bisnis ini. Ini sebenarnya pengulangan. Tetapi konsistensi itu artinya apa? Harus terus-menerus. Kita mengenal peribahasa yang mengatakan, tetesan air yang jatuh terus-menerus ke atas batu bisa melubangi batu. Artinya apa? Keseringan atau keterulangan dapat membuahkan hasil yang luar biasa. Yang berikut, coba alokasikan waktu sebagai sesuatu yang rutin. Mulai bangun pagi misalnya, mulai dengarkan video-video yang bicara tentang CHR, video-video motivasi, belajar berlatih bicara di depan cermin, lalu mulai menghubungi orang-orang setiap dijumpai di mana saja, menyinggung tentang CHR, ditanya sudah menabung belum, sudah berinvestasi atau belum, sudah kedengar tentang CHR atau belum. Ini tidak berarti seluruh waktu kita disita oleh kegiatan CHR.
Tetapi waktunya memang fleksibel. Tetapi mau tidak mau harus kita mulai fokus ke situ. Tidak harus full time, tetapi full heart. Artinya kasih hati untuk CHR. Percaya, pasti akan berhasil. Alasan lain mengapa orang bisa tidak berhasil di CHR, yaitu cepat putus asa, cepat patah arang. Dan karena itu berhenti terlalu cepat. Baru menabung sebulan, minggu depan nggak kedengaran lagi. Atau sudah berperingkat bahkan, kemudian berhenti dari situ. Karena apa? Tidak berada di dalam sistem. Cara untuk mengatasi itu adalah jangan pernah berhenti di CHR. Di video lain saya katakan apa? Kalau sudah CHR, tetap CHR. Hari ini CHR, besok CHR, dan seterusnya CHR. Pasti berhasil. Yang kedua, jalan terus, perbanyak action, perbanyak tindakan. Jangan ingat-ingat atau kaget-kaget baru kemudian omong tentang CHR. Bila perlu setiap hari. Kalau konsisten di sini, kalau terus-menerus, yakin mahkota kemuliaan di CHR yang namanya Crown Agency sudah pasti di atas kepala kita. Dan kalau sudah sampai di Crown, ya apapun dapat kita lakukan. Karena penghasilannya kalau di atas 300 juta atau mendekati 300 juta, apa yang tidak bisa kita lakukan? Bisa untuk menolong orang, bisa untuk membuat hidup menjadi lebih baik dan sejahtera. Tetapi sanggupkah kita untuk sedikit lebih berugah hari, sedikit menahan diri, menunda kesenangan, dan melakukan terus-menerus aksi untuk berbicara tentang CHR. Nah, lalu kira-kira setelah mengetahui alasan-alasan kenapa orang gagal di CHR, adakah cara untuk menyembuhkannya? Ya ada. Caranya, datanglah sesering mungkin ke pertemuan-pertemuan CHR dengan orang lain atau sendiri. Selalu cari tahu kapan ada pertemuan. Memang hari ini kita berada di masa pandemi COVID-19, di mana ada pembatasan pertemuan, di mana ekonomi Indonesia juga sedang terpuruk, penuh tantangan. Akan tetapi, di era new normal ini, kita bisa melakukan pertemuan dengan pembatasan, memperhatikan prokes, protokol kesehatan, dengan menerapkan 5M. Antara lain menjauhi kerumunan, pakai masker, selalu cuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas, dan seterusnya. Saya yakin ketika kita terus bertumbuh, terus beraktivitas, terus bergerak, terus melangkah, ketika masa pandemi ini berakhir, posisi kita berada di mana? Pasti kita sudah di depan. Ya. Terus kita membangun hubungan dengan orang-orang yang sudah kita ajak. Membangun komunikasi, menanyakan bagaimana perkembangannya dan seterusnya. Kemudian melakukan duplikasi. Semangat kita harus diduplikasi ke bawah. Kalau kita terus menduplikasikan semangat kita, menduplikasikan pengetahuan kita, menduplikasikan cara pandang kita, saya yakin orang-orang yang kita ajak pun akan mewarisi semangat yang sama, mewarisi pengetahuan yang sama, dan akan sama-sama bertumbuh. Nah, karena di CHR, sekali lagi di video lain saya katakan, bos kita itu adalah impian. Tidak ada bos di dalam CHR, bos kita adalah impian. Kalau impian kita sudah benar, impian ini akan terus menggerakkan kita. Dan kalau bos ini yang menggerakkan kita, dan bos ini adalah impian kita, maka sebenarnya kita mau bertumbuh seperti apa, semuanya tergantung pada kita.
upline ini atau orang yang mengajak kita ini hanya sekedar sarana. Sehingga kita tidak kemudian menyalahkan orang yang mengajak kita. Kita kemudian menyalahkan orang-orang yang dulu memperkenalkan CHR kepada kita. Karena jatuh bangunnya bisnis kita, mau dapat income yang besar, mau berhasil di CHR, semuanya tergantung pada kita. Oleh karena itu, kalau ini adalah kepentingan kita, maka kita yang harus bergerak. Tetapi akan lebih bersemangat apabila kita bergerak bersama orang-orang lain, bersama mitra-mitra kita. Dan untuk bisa mencapai itu, mendapatkan semangat itu, mendapatkan kegiatan yang seperti itu, kita harus bekerja dalam tim. Karena apa? Kita ini pebisnis 3i network, pebisnis jaringan. Kita tidak bisa menjauh dari yang namanya jaringan. Dan di dalam pebisnis jaringan, kita itu sebenarnya harus menciptakan setidak-tidaknya 3 hal. Yang pertama, harus kita menciptakan yang namanya core person. Yang kedua, kita harus menciptakan yang namanya core leader. Baru nanti ada master leader. Core person artinya orang yang berkomitmen untuk membangun jaringannya menjadi lebih besar. Nah, sekarang coba periksa di jaringan Anda itu ada enggak? Ada tidak orang yang punya komitmen untuk membangun jaringannya? Kalau ada yang seperti itu, dibantu. Tawarkan kebaikan. Bagaimana saya bisa bantu untuk kembangkan jaringannya? Nah, bagaimana mengenali orang yang punya ciri-ciri core person itu? Itu orang yang semangat berpresentasi, selalu bicara tentang CHR. Nah, di saat pandemi begini pun dia tetap bicara tentang CHR. Yang kalau dulu sebelum pandemi itu persyaratannya itu 15 kali presentasi dalam sebulan. Sekarang barangkali dengan pembatasan-pembatasan, tetapi dari aktivitas dia selalu bicara tentang CHR. Yang kedua, memiliki buku impian. Coba periksa di dalam jaringan Anda itu, adakah orang-orang yang diajak dan sudah bergabung di CHR itu memiliki buku impian? Kalau belum punya buku impian, mari dibantu untuk mempunyai buku impian. Membuat impiannya, strategi-strateginya untuk mencapai impian dan seterusnya. Kemudian memiliki buku daftar nama. Minimal memiliki 100 daftar nama. Orang-orang yang punya potensi untuk diajak bergabung di dalam CHR. Yang berikut, segera berusaha untuk mengikuti ujian AAJI dan pastikan akan berhasil lulus ujian AAJI. Yang sudah mati lisensinya atau mendekati masa habis berlaku lisensi, ya segera ujian ulang. Yang berikut, berusaha untuk setiap bulan itu setidak-tidaknya bisa mengajak satu mitra baru. Akan lebih berhasil lagi apabila setiap bulan 1 elit atau 2 elit. Tetapi intinya adalah bahwa setiap bulan itu selalu langganan mengajak mitra baru. Yang berikut, meningkatkan kapasitas diri dengan membaca buku. Membaca buku-buku motivasi, membaca buku-buku pemicu semangat minimal sehari 20 menit. Atau setara 10 halaman. Ya, berarti makin lama makin banyak yang dibaca. Karena otak ini membutuhkan pupuk. Dan pupuk bagi pikiran adalah membaca. Ciri-ciri core person yang lain adalah memiliki kebiasaan menghadiri pertemuan atau menyelenggarakan pertemuan. Karena kita hanya bisa bertumbuh di dalam pertemuan. Dan sering-sering berkomunikasi dengan
upline atau orang-orang yang mengajak kita atau orang yang tersistem. Dan yang lain adalah berkonsultasi untuk bagaimana cara membayar, menyetor premi. Kalau belum bisa menyetor, belajar atau membantu mereka-mereka yang belum bisa menyetor, cara langkah-langkahnya seperti apa. Dan yang berikut, menjadi good team player. Harus menjadi orang enak di dalam tim. Ya. Karena pengetahuan ini tidak mutlak-mutlak. Jangan merasa bisa sendiri. Jangan mau menang sendiri. Oh, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Mari buka diri untuk terus belajar. Itu ciri-ciri orang core person. Sekarang core leader. Core leader itu adalah orang-orang yang menjadi partner di dalam bisnis ini. Dan mempunyai kebiasaan untuk menurunkan semangat ini kepada orang-orang lain. Ciri-cirinya, dia pasti seorang core person. Dan dia berperingkat minimal bronze. Di dalam grupnya itu minimal ada 60 ID setiap bulannya. Dan kalau sudah di bronze, itu rata-rata 100% dia sudah tersistem. Ada 1-2 orang yang mungkin masih ragu-ragu, tapi rata-rata kalau orang sudah di bronze itu memiliki semangat 100% on system. Dan biasanya para bronze itu rata-rata aktif sebagai pembicara, sebagai presenter di dalam pertemuan-pertemuan CR. Selain itu, mereka juga memberikan pelatihan-pelatihan agar orang-orang yang diajak di dalam jaringannya semuanya tersistem. Bagaimana dengan master leader? Master leader itu adalah core leader yang memiliki dasar bisnis yang kuat, stabil, memiliki percepatan bisnis yang tinggi. Nah, dan ciri-cirinya adalah dia itu pasti seorang core leader dan memiliki 7 core leader di masing-masing jalur. Pertanyaannya adalah, kita berada di mana? Semuanya terpulang pada kita. Oleh karena itu, sahabat pejuang masa depan, inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda. Jangan lupa like, komen, berlangganan, dan subscribe ya. Salam sukses dan salam sehat selalu. Tetap semangat, go crowd!